boleh. Ini saya sambil iya. Oke. Halo, selamat malam Sobat Subi semuanya, teman-teman semuanya yang sudah join di room Google Meet kita dan juga yang sudah join di Instagram Live kita. Halo, selamat malam. Selamat bertemu lagi di webinar kita malam hari ini, Jumat tanggal 26 Agustus ya, 2022. Kita bertemu lagi ya, kita berjumpa lagi. Yang mana malam hari ini kita akan sharing-sharing ya, dan juga ada tutorialnya juga nih Sobat Subi semuanya. ya. Tutorial vegan cookies. Nah ini pastinya itu bakal seru banget ya dengan narasumber ahlinya ya. Beliau adalah Neng Monik Aditya Danita Sari. Kalau saya biasanya panggilnya Neng Monik. Halo Neng Monik. Malam semuanya. Ini saya pertama-tama minta maaf nih kalau misalkan lightingnya mungkin agak gelap atau apa segala macam, nanti diinformasikan saja. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa saya tunjukkan. Jadi nanti di sini nanti live. Kebetulan kemarin Mbak Ika bilang ke saya untuk bikin satu sesi dan saya mikir oke, semuanya yang berunsur non hewani kita bikin vegan cookies dan soft cookies dan cookies ya biasa gitu. Nanti mungkin sambil menerangkan nanti pas praktek sekalian ya Mbak Ika. Iya betul. Oke, ini keren banget ya. Jadi malam ini tuh ada tutorialnya juga Sobat Subi, yang pastinya tuh sayang banget ya kalau sampai di skip ya. Jadi buat Sobat Subi yang sudah join, jangan sampai di skip ya. Ini dari awal sampai akhir pokoknya harus diikuti terus ya. Oke, Neng Monik ini adalah seorang self-employed yang mana beliau itu mulai usahanya itu sejak tahun 2017. Nah sebelumnya boleh diceritakan dulu Neng Monik kepada kita semua awal mula nih memulai usahanya itu seperti apa sih? Silakan Neng Monik. Sebenarnya kalau misalkan bisnis murni gitu enggak ya. Saya lebih kayak ke sociopreneur. Biasanya kalau misalkan ada tempat-tempat bencana saya kasih untuk kasih pelatihan ya, bikin selai apa segala macam dari bahan yang ada di lokal gitu. Jadi biasanya untuk ekonomi sharing sama untuk meningkatkan value dari bahan material itu sendiri. Biasanya kan orang-orang di desa atau luar Jawa tuh kalau jual mentahan aja gitu. Jadi itu yang nanti diolah untuk meningkatkan nilai ekonomi dari barang tersebut. Lalu waktu saya masih di Surabaya, sekarang saya tinggalnya di Singapura, bolak-balik ini lagi mudik. Jadi saya suka eksperimen karena anak-anak saya itu kan beranjak remaja, itu kalau orang Jawa bilang semenggo, jadi istilahnya nyari-nyari makanan apa segala macam. Kebetulan keluarga saya juga ada ponakan, ada apa yang juga hampir sama. Jadi ya sudah, saya ikut ini ya, daripada beli terus kan rugi bandar, jadinya saya ini bikin sendiri. Pas di Surabaya ternyata beberapa teman suka gitu, akhirnya saya ikut Earth Market setiap bulan, biasanya minggu ketiga, dan itu keterusan. Akhirnya saya masih terima order di rumah sampai dengan tahun 2020 waktu COVID, pas kebetulan harus pindah tugas ke Singapura. Nah di Singapura itu juga akhirnya meneruskannya masih on off ya, karena perizinan untuk makanan di Singapura susahnya minta ampun. Jadi pas kebetulan ke sini Mbak Ika minta, oke, saya senang untuk bisa sharing, terutama untuk vegan dan gluten free cookies ini sebetulnya untuk orang-orang yang alergi produk-produk hewani dan gluten intolerance. Jadi ini nanti bahan-bahannya benar-benar yang memang ada satu soft cookies itu vegan. Jadi vegan tidak harus gluten free. Tapi untuk yang cookiesnya sendiri memang vegan dan gluten free. Saya sendiri bukan vegan, saya omnivore. Makan segala. Ya, gitu Mbak Ika. Oke, mantap banget. Berarti sekarang itu masih di Singapura ya, Neng Monik ya?
Ini sekarang di Jogja, saya lagi pulang, saya lagi mudik loh Mbak Ika. Oke, jadi bolak-balik ya Neng ya? Ya, untung border sudah open, jadinya saya bisa balik dan ini mungkin minggu pertama September saya harus balik lagi ke Singapura. Oke, mantep, keren banget. Semoga sukses terus Neng Monik terus ya. Amin. Oke, sobat-sobat pecinta vegan pasti udah banyak sekali merasakan manfaatnya ya. Nah, apa saja sih manfaat menjalani pola hidup vegan? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola hidup vegan memberi manfaat kesehatan kardiovaskular, mulai dari melancarkan aliran darah, menurunkan kadar kolesterol, hingga memperbaiki kontrol gula darah. Tidak hanya itu, dengan menerapkan pola vegan, teman-teman juga bisa meminimalisir risiko mengalami aterosklerosis dan mengurangi peradangan dan stres oksidatif. Nah, ternyata banyak juga nih Sobat Subi kreasi-kreasi olahan makanan dari vegan, salah satunya adalah cookies. Cemilan yang satu ini pasti teman-teman juga udah nggak asing lagi kan? Dan untuk materi kali ini bakal seru banget pastinya, dan jangan sampai di skip ya dari awal sampai akhir supaya Sobat Subi nggak ketinggalan dari pas step by stepnya sedikit pun ya. Dan nanti kalau misalnya dari Sobat Subi mau ada yang ditanyakan nih atau mungkin kurang jelas ya dari materi yang disampaikan ataupun mungkin dari bahan-bahannya nih mau ditanyakan, boleh banget nanti teman-teman ketik aja di room chatnya ya, ada di room chat, nanti saya bantu bacakan dari Neng Monik yang akan membantu menjawab ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi silakan Neng Monik langsung saja ya. Jadi saya pertama akan bikin vegan soft cookies dulu. Jadi biasanya kan kalau soft cookies ini lagi ngetren nih. Apa sih yang ada kok soft cookies yang lagi ngetop tuh di Jakarta gitu ya. Lumayan juga harganya mahal, tapi di sini bahan-bahannya saya pilih yang gampang sekali untuk dicari gitu. Jadi enggak harus pakai bahan-bahan yang complicated atau susah, tapi soft cookies ini bahannya satu, ini palm sugar. Jadi palm sugar ini kita ambil 150 gram palm sugar. Ini biasanya di mart-mart itu banyak. Lalu ini minyak. Jadi kita tidak pakai mentega atau mentega kan butter atau margarin, tapi ini minyak. Kalau bisa pakai minyak kelapa. Jadi minyak kelapa itu lebih baik. Kalau misalkan nggak ada, susah pakai minyak goreng bisa. Jadi ini minyak kelapanya adalah 115 gram. Jadi 150 gram gula palem, 115 gram minyak kelapa, 55 gram susu kedelai. Jadi ini substitusi dari butter ya sama susu. 1 sendok teh peres garam. Ini 100 gram dark coklat. Pakai yang dark coklat yang ada di compound ya. Jadi tidak pakai chip karena kalau dark coklat compound ini bisa meleleh nanti. Kalau choco chip itu nggak bisa meleleh di di adonan. Baking powder itu nanti 1 sendok teh juga. Lalu ini tepung all purpose. Jadi bisa pakai, saya nyebut merek aja ya biar gampang nanti nyarinya, kunci biru atau segitiga biru. Nah ini yang bukan gluten free, ini masih gluten, tapi ini vegan. Jadi caranya gampang sekali. Minyak masuk duluan, masukin. Oke. Lalu 150 gram gula palem masuk. Lalu kita aduk. Kita aduk sampai mencampur seperti ini. Jadi ini bahannya Rema Vegan nggak pakai telur ya. Kalau vegetarian masih pakai telur. Tapi kalau vegan dia nggak pakai telur sama sekali. Udah.
Ini sudah tercampur rata. Masukkan 55 gram susu kedelai. Terus campur lagi. Nah, masukkan garam 1 sendok teh peres, jadi jangan munjung, dan 1 sendok teh baking powder. Ini ya, 1 sendok teh baking powder masuk ke sini. Aduk lagi. Gampang kan, Mbak? Nggak usah pakai mixer segala macam loh ini. Manual. Nah, lalu masukkan 240 gram tepung terigu. Nah, aduk aja sudah seperti ini. Aduk aja. Ini pokoknya kue vegan, nantinya rasanya juga enak, tidak terlalu manis, pakainya juga dark coklat, jadi semacam choco chip cookies ya, tapi nggak pakai chip, tapi nanti coklatnya bisa meleleh begitu di dalam soft cookies. Aduk saja seperti ini. Sampai rata. Nah, sampai rata seperti ini. Jadi warnanya akan coklat muda ya, nggak coklat tua. Seperti ini. Agak ini enggak. Jadi ini. Lalu coklat 100 gram dark coklat compound masuk. Nah, udah masuk ke sini, aduk aja, sudah seperti ini. Nah, gampang kan? Ini adonannya udah selesai loh, nggak ada 10 menit kan? Nah, nanti si adonan itu bakalan tidak kering, tapi juga tidak seperti adonan kayak cake, tapi dia adonannya akan bisa dibentuk. Jadi bentuknya pakai apaan? Bentuknya pakai tangan aja. Udah. Nah, sudah. Nah, ini sudah selesai loh adonannya. Simple banget ya. Simple sekali, dan ini adonan pertama, ini untuk soft cookies. Untuk membentuknya gampang sekali. Ini nanti loyangnya sudah diolesin dengan mentega. Nah, ini loyang yang sudah saya olesin mentega ya tadi. Lalu ambil saja adonan seperti ini. Kasih aja coklatnya. Mau banyak, mau ini, bisa terserah. Sudah. Nah, cuman diginiin aja sih. Taruh aja di sini. Lalu ambil lagi. Kurang nih coklatnya, boleh ditambah. Taruh di sini. Ini. Gimana Mbak Ika, bisa mengikuti Mbak Ika? Bisa, Neng. Gampang banget ya. Betul, adonannya itu malah 10 menit tadi ya, nggak sampai 10 menit malah ya. 10 menit.
nggak sampai 10 menit tuh udah jadi adonannya. Jadi gampang banget, dan bahan-bahannya juga gampang sekali kan dicari gitu. Nah, ini jadi nanti habis ini saya belum taruh ke oven dulu. Nanti langsung kita masuk ke resep yang kedua ya Mbak. Jadi nanti ngovennya tuh sebelah-sebelahan. Jadi lebih gampang nantinya. Teh Monik, ini sebelumnya ada pertanyaan nih. Ya. Dari boleh. Neng Tambunan nih di Instagram. Tepungnya berapa gram Neng Monik? Oh, tadi tepungnya 240 gram. Oke, 240 gram ya Neng Lani. Mungkin ketinggalan tadi ya Neng ya. 240 gram. Nah, ini bentuknya juga terserah. Jadi kalau misalkan mungkin yang di sini sudah punya sudah punya buntut, sudah punya anak, ini aja diajak ikutan ini bikin cookiesnya gitu, mereka biasanya senang karena kan rasanya tuh kayak play-doh ya. Jadi mungkin semacam bermain juga untuk mereka itu bikin. Iya betul, jadi berkreasi ya Neng ya. Iya, karena memang kayak play-doh gitu Mbak. Jadi nah, ini juga nggak usah yang harus perfect round ya. Nah, ini nanti saya bikin 3 baris dulu ya Mbak Ika. Terus nanti kita, karena ini cuma sejam nih. Iya betul. Jadi kita sambil nunggu nanti di oven, nanti bisa ada sesi tanya jawab Mbak Ika. Jadi kalau misalkan ada yang ada yang bingung, ada yang nanya apa-apa gitu, nanti biar di sesi tanya jawab sambil nanti kita nunggu ovennya gitu. Nah, ini saya bikin 3 baris. Sekarang kita lanjut untuk yang kedua, resep yang kedua. Jadi ini saya sisihkan dulu. Nah, seperti ini untuk yang soft cookies, coklat soft cookies. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini sebetulnya kayak cookies biasa ya, yang misalkan kita bikin kayak semacam butter cookies ya, cookies mentega dan segala macam. Hanya kalau yang sekarang kita tidak pakai butter. Saya untuk yang cookies ini pakainya margarin. Jadi margarin merek apa saja bisa. Jadi margarin tetap kita pakai untuk ada tekstur crunchy-nya. Sedangkan untuk substitusi telur atau kuning telur, kita pakai minyak kelapa atau minyak goreng atau minyak yang nabati. Jadi saya pakai minyak kelapa. 1 butir telur itu equal dengan 30 gram minyak kelapa. Jadi untuk bahannya, tepung terigu 200 gram, lalu menteganya 100, margarin ya, maaf, margarinnya itu 125 gram, untuk minyaknya 30 gram, ini gula pasirnya 60 gram. Saya ulangin ya Mbak, 200 gram terigu, bukan terigu ini maaf, ini tepung mocaf ya. Jadi kita ini yang cookies ini bikin yang gluten free dan vegan. Jadi ini gluten free, ini tepung mocaf yang untuk cookies ini. 200 gram tepung mocaf, 60 gram gula pasir,
30 gram minyak sayur atau minyak kelapa, dan 125 gram mentega. Margarin, maaf. Caranya, mentega sama seperti kita bikin cookies ya Mbak. Margarin, iya. saya di ralat terus nih sama anak saya yang megangin kamera ini, soalnya ada kameramen pribadi nih di sini. Nanti biar di akhir sesi ada penampakan sang kameramen. Lalu gula. Saya di sini nggak pakai garam karena margarin itu biasanya sudah asin. Jadi saya memang benar-benar nggak pakai garam sama sekali, karena kalau pakai garam nanti keasinan. Nah, pertama adalah campur mentega, gula, dan minyak goreng. Untuk yang cookies ini sekarang perlu ada satu proses lagi di mixer. Jadi kalau misalkan yang soft cookies itu nggak perlu di mixer, kalau yang ini kita perlu di mixer. Mixer dengan kecepatan tinggi, sama kayak kalau kita bikin cookies ya. Sampai margarinnya ini berubah warna ya, jadi putih pucat atau kuning pucat, nggak putih sekali sih. Kalau margarin itu memang nggak bisa seputih butter, tapi ini sampai lembut dan pucat. Lalu masukkan tepung mocaf. 200 gram ya tadi ya tepung mocafnya. Nah, aduk aja seperti kita bikin cookies biasa. Jadi agak seperti ini. Kadang-kadang saya tuh suka bertanya sama orang-orang yang memang vegan ya, karena kadang-kadang mereka untuk lifestyle, kadang-kadang memang karena alergi produk-produk hewani. Hanya kalau misalkan vegan itu biasanya kan saya cookiesnya atau cake itu nggak gluten free ya, karena dia masih ada lah untuk tekstur yang glutennya gitu. Maksudnya saya biasanya nggak bikin untuk yang vegan dan gluten free gitu, karena itu lumayan challenge-nya itu lumayan sekali. Tapi kalau misalkan gluten free, biasanya orang-orang itu tidak vegan supaya rasanya itu masih ada taste yang masih kalau tempting taste ya. Itu biasanya kalau gluten free hanya tepungnya saja yang mocaf, hanya mereka masih pakai butter untuk lebih menambah rasa atau pakai telur dan segala macam. Nah, ini tantangannya adalah sudah vegan, gluten free pula gitu. Jadi lumayan ini tantangannya sebetulnya. Nah, jadi
tekstur untuk ininya lembut ya. Nah, ini tidak kaku tapi dia lembut. Salah satu perbedaan dari tepung gluten free dan tepung biasa, tepung gluten itu adalah teksturnya dia lebih crumble. Jadi kalau misalkan gluten itu pada saat dia dicampur dengan bahan cair, si gluten itu akan menjadi lebih elastis. Tapi kalau misalkan yang gluten free, dia akan lebih crumble. Jadinya mungkin kita harus lebih hati-hati pada saat kita akan mencampur adonan itu sendiri dan membentuknya. Karena enggak seelastis pakai gluten. Nah, oke. Sekarang kita bentuk ya. Kita bentuk karena kita bikin cookies yang cookies sejuta umat itu adalah nastar. Jadi saya bikin nastar juga lah. Nastar yang vegan dan gluten free. Nah, sama aja sih sebetulnya kayak misalkan kita bikin nastar-nastar biasa ya. Pakai apa namanya? Oke. Nanti untuk toppingnya atau olesan yang di atas itu kan berarti kita nggak boleh nih pakai telur karena kan loh kok kalau misalkan olesan aja tapi tetap aja ada telurnya, nanti nggak murni vegan kan. Jadi nanti saya akan pakai maple syrup atau madu. Jadi bisa nanti di substitusi olesan itu pakai maple syrup atau pakai madu supaya atasnya itu jadi agak ada glossy-glossy-nya gitulah, nggak pucat. Ini bisa buat cemilan nih, karena kalau misalkan nastar itu kan biasanya rasa yang butternya banyak itu kan yang menggoda iman ya rasanya ya. Tapi benar yang butternya pakai apa gitu. Wah, nah ini pakainya hanya margarin nih sama minyak kelapa. Kenapa saya suggest sebetulnya pakai minyak kelapa? Karena minyak kelapa terutama kalau yang bukan yang di supermarket ya, itu saya kemarin sempat kok nemu di pasar itu minyak kelapa yang jualan, yang bapak-bapak yang jualan kelapa parut itu mereka bikin itu lebih wangi. Jadi kalau misalkan minyak kelapa yang produksi lokal ya, produksi rumahan itu sebetulnya malah justru taste-nya lebih wangi daripada yang minyak kelapa yang sudah di packaging di supermarket atau di minimarket itu. Adonan ini adalah adonan base ya, Mbak Ika dan teman-teman di sana. Jadi kalau misalkan kepengen cuman dibuat cookies aja, terus nanti dikasih topping yang pakai icing sugar itu juga bisa. Ini adonannya itu hampir sama seperti adonan dasar butter cookies. Jadi dia sudah semi manis, dia sudah bisa dibentuk-bentuk, dia sudah bisa misalkan mau dicampur dengan bumbu spekuk itu juga enak. Itu cookies dengan rasa bumbu spekuk. Atau nanti bisa juga dibikin cookies jahe, kue jahe itu juga bisa. Oke, sebentar saya ambil olesannya ya Mbak. Oke. Nah ini bisa pakai madu. Ini kebetulan saya pas nggak punya madu. Ini di kulkas adanya maple, jadi pakai maple, tapi sama sih, hampir sama sih.
Jadi ini saya bikin olesannya pakai jadi dia biar glossy. Pakai madu rasa itu yang satu saset itu sudah bisa. Satu saset aja. Nastar itu memang hasta karya, pekerjaan tangan. Jadi bulet-buletinya, oles-olesinya gitu lama, makanya sebentar sekali. Makanya tinggal lep-lep gitu, sekali makan bisa sampai 3 sampai 4 nggak terasa. Neng Monik, maaf suaranya agak kurang jelas. Oh iya. Ya. Sudah? Sudah. Ya, jadi saya tadi bilang bikin nastar tuh nakni ya, lama nakninya gitu. Tapi makannya cepat sekali. Saya bikin, saya masukkan ke oven ya Mbak. Jadi nanti kalau misalkan biasanya untuk oven yang konvensional atau oven listrik atau mungkin oven 20 menit dengan 180 derajat. Terus suaranya hilang lagi Neng Monik. Oh, ya. Jadi oven ya untuk pengovenan itu 180 derajat selama 15 sampai 20 menit. Itu rata-rata. Tapi tergantung juga ovennya. Kalau ovennya itu kecil, biasanya dia akan lebih cepat karena pemanasan di dalamnya itu kan lebih intens. Tapi kalau misalkan ovennya itu lebih besar, itu biasanya dia akan lebih lama karena sirkulasi heating proses di dalam oven itu dia akan lebih menyeluruh. Tapi antaranya adalah 15 menit sampai 20 menit di suhu 180 derajat. Oke, saya masukkan ke oven ya. Oke. Oke, jadi ini saya set di 180. Ini karena dibuka jadi tadi turun lagi ada udara yang masuk. Dan ini karena reheat jadi 28 karena oven saya itu agak lebih lama untuk ngovennya daripada oven lain. Jadi memang kita harus berkenalan dengan oven. Kadang-kadang saya berkenalan dengan oven pakai salaman segala macam sampai tangan saya terbakar. Nah, itu kita nunggu Mbak sekarang. Jadi pas nih masih jam 7.30 kita menunggu sampai matang nanti. Gitu. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum jelas yang pengen ditanyakan? Dari teman-teman. Ya, dari Sobat Subi kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget ya sambil tunggu matang. Sambil tunggu matang ya. Oke, tadi ada dari Instagram nih dari
Kak Erwilis, asik loh. Itu iya. dapur terbuka di rumah Neng Monik, view-nya cakep. Wah, mantap nih. Ini dapur saya itu semi outdoor, jadi ada lighting tambahan nih Bu Wilis. Soalnya kalau misalkan enggak gelap, kemarin saya udah laporan sama Mbak Ika agak gelap nggak apa-apa, oke lah. Untuk ada ini lighting man sama kameramen asisten saya. Jadi saya meminta tolong anak saya untuk jadi kameramen untuk malam ini. Oke. Kameramen dadakan ya Neng ya? Iya. Ordernya dadaan gitu. Kalau misalkan order bayarannya adalah kalau nggak mau bantuin nanti nggak dimasakin gitu gimana? Kejam. Mending bantu sendiri. Oke, ini dari Neng Lani tadi nih. Ya. Ini untuk yang pertama kalau nggak salah tadi resep yang pertama Neng Monik, kira-kira per cookiesnya berapa gram ya Kak dibulet-buletin? Oh, kalau misalkan mau dibulet-buletin itu mungkin sekitar 25-30 gram ya. Itu. Kalau misalkan mau ini ya, mau rata, mau sama, itu mungkin sekitar 25-30 gram. Gitu. Nanti dia akan mengembang pada saat pada saat di oven dia akan mengembang lumayan besar, tebal gitu. Karena kan ada baking powdernya, jadi dia akan mengembang gitu. Tapi nggak keras, jadi dia lebih ke soft cookiesnya. Hanya memang karena tidak pakai telur ya, walaupun biasanya kalau saya bikin untuk soft cookies itu pasti pakai kuning telur gitu. Karena itulah tadi saya pakai minyak, karena penggantinya juga kan, penggantinya. Tekstur pasti akan lebih beda ya, namanya vegan dan ada telurnya gitu, biasanya lebih lembut untuk yang pakai telur karena dia kan semacam emulsifier juga untuk kuning telur itu, jadi dia lebih soft. Tekstur pasti akan beda pada saat kita membuat vegan cookies dan vegan dan gluten free cookies. Jadi harus siap-siap. Tapi kalau misalkan memang sudah biasanya sih nggak masalah gitu. Jadi sekitar 25-30 gram per bulatan. Tadi saya nggak tak gramin ya Mbak. Saya cuma tinggal ini resep baper katanya. Jadi nurutin feeling aja. Oke. Terus selanjutnya dari Neng Suzy. Kalau mau order bagaimana nih caranya? Waduh, nih langsung order nih. Langsung order ya. Saya minta maaf sekali kenapa saya share resep ini. Karena pas kebetulan saya itu harus bolak-balik dari Jogja sama Singapura. Jadi saya nggak stay di sini selama agak lama. Ini minggu pertama September pun saya sudah harus kembali gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, kemungkinan kalau misalkan saya Oktober kayaknya saya harus balik lagi. Ada satu pekerjaan juga yang harus dikerjakan di sini. Jadi mungkin bisa Oktober atau ya Oktober saya balik lagi. Atau kalau misalkan mau order, itu dia, saya masih belum bisa menjawab harus menerima order atau enggak untuk kali ini. Makanya saya share dulu lah resepnya. Iya. Oke. Itu ada saya request chefnya yang dikirim ya. Iya. Oh boleh. Saya dikirim pakai paksel atau pakai ekspedisi. Ekspedisi udara atau laut nggak apa-apa deh. Jadi bisa dibagi-bagi sih kayaknya nih. Seneng ini kalau chefnya seneng kalau dikirim kemana-mana sebetulnya. Dari teman-teman mungkin mau mau order ya harus. Nah, memang sibuk banget ini ya dari yang Moniknya. Kebetulan sebetulnya kemarin saya sudah di sini, tapi memang masih wirawiri, ada masih di Surabaya, lalu saya harus ke Semarang, harus ke sini gitu. Jadi mudik, kebetulan anak saya yang kecil itu masuk ke kuliah, jadi anak saya yang besar sudah kuliah tahun ketiga masuk semester 5, terus yang kecil masuk di sini masih obspek, dia belum pulang, maba.
Jadi pas kebetulan saya mudik, jadi ini lumayan lah ada waktu di Jogja sambil kulineran. Iya. Oke ya itu. Jadi kalau mau order, ya. Tadi kayaknya ada pertanyaan yang pengganti gula pasir ya Mbak? Oh iya nih, pengganti gula pasir adakah yang bisa direkomendasikan? Maksudnya biar sekalian jadi healthy cookies gitu Ya. dari Iya biasanya itu memang ada yang dipakai dengan gula singkong gitu. Jadi sekarang ada gula kong ya, itu bisa dipakai untuk pengganti gula pasir. Atau kalau misalkan enggak pakai palm sugar juga nggak apa-apa, tapi memang nanti cookiesnya pasti agak warnanya lebih coklat ya itu. Kalau misalkan memang pakai gula kong itu agak ditambahin sekitar 10% ya. Jadi tadi kan sekitar 60 gram. Tambahkan saja menjadi 70 gram karena memang gula kong tidak semanis gula pasir itu. Kalau misalkan pun tidak pakai gula pasir, karena itu kan refined sugar, itu pakai brown sugar. Jadi brown sugar itu bukan gula merah. Kadang-kadang ada kesalahan pemahaman. Kalau dibilang brown sugar itu berarti gula Jawa atau gula merah gitu. Padahal enggak. Jadi gula brown sugar itu sebetulnya sama dari tebu juga, tapi dia adalah proses yang masih raw. Jadi tidak melalui proses pemutihan, kan itu pakai bleaching juga ya. Bleaching pakai adas apa segala macam. Kebetulan saya pernah ke pabrik gula. Jadi ada salah satu proses untuk memutihkan dengan beberapa bahan-bahan yang lain. Jadi kalau yang brown sugar itu gula tebu murni gitu. Ya, brown sugar lebih sehat daripada refined. Makanya gula pasir tuh biasanya suka disebut dengan refined ya, karena sudah di fining atau sudah diperhalus lagi atau sudah dibagusin lagi penampakannya. Tapi kalau misalkan brown sugar itu memang dia masih raw gitu. Jadi sudah mengkristal tapi tidak melalui proses pemutihan. Lebih sehat sih memang untuk brown sugar begitu. Oke, jadi kalau dari gula pasirnya itu diganti itu warnanya juga mempengaruhi ya Neng ya? Sedikit kalau misalkan pakai palm sugar pasti akan lebih gelap nanti cookiesnya. Kalau brown sugar nggak begitu sih Mbak, karena sama-sama agak gelap tapi sedikit. Toh juga nanti kalau misalkan kita baking cookies itu kan kita menunggu sampai warnanya menjadi golden gitu ya. Jadi nggak masalah menurut saya sih. Itu tergantung dari taste-nya juga. Untuk brown sugar taste-nya tidak berubah, dia juga taste-nya juga sama karena bahan dasarnya itu tetap dari tebu. Tapi kalau untuk palm sugar pasti dia rasanya juga akan lebih beda. Dia akan lebih wangi sebetulnya kalau pakai palm sugar ya, pakai gula aren yang palm sugar atau gula semut biasanya mereka. Itu jadi memang tergantung selera. Kalau memang pengen benar-benar yang healthy cookies, pakai brown sugar aja atau palm sugar. Kita tidak terlalu untuk mementingkan kelihatan yang mulus putih itu bihun. Betul. Ya, seperti itu. Brown sugar bisa sebagai substitusi untuk gula pasir refined. Jadi Neng Lan, kalau untuk gluten free selain pakai tepung mocha bisa ganti tepung lain nggak? Sebetulnya ada banyak. Jadi kita bisa pakai tepung sorghum. Itu kan kalau maizena itu kurang ya. Tepung maizena itu kurang tepung almond. Tapi mahal. Jadi nggak apa-apa sih. Saya pernah bikin cookies dari pas kebetulan ada teman kasih saya tepung almond. Senang-senang aja sih saya. Saya bikin cookies dan itu enak sebetulnya memang. Enak, tapi tepung almond itu pasti nanti akan teksturnya tidak sehalus tepung mokaf atau tepung mokaf ya. Tepung mokaf itu dia kan halus seperti terigu.
Kalau tepung almond dia karena almond meal ya, jadi bukan almond flour tapi almond meal, dia akan lebih ada kayak teksturnya, ada kasar-kasarnya sedikit tapi enak. Ada lagi sebetulnya tepung mete ya, belum terlalu banyak dikenal tapi sudah ada sebetulnya. Jadi tepung kacang mete itu sekarang juga ada. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang alergi kacang. Nah itu jadi masalah nantinya. Yang aman juga tepung sorghum. Jadi sekarang bisa pakai tepung sorghum, kayaknya yang di di toko-toko online itu ya, di platform jual beli online itu sekarang sudah ada yang jual juga itu. Jadi memang kalau misalkan untuk cassava ya, terutama kalau untuk cake, teksturnya tuh jadi agak chewy gitu. Pasti dia tidak akan selembut tepung biasa gitu. Dia agak chewy gitu. Jadi kalau misalkan bikin contohnya bikin brownies nih, pakai tepung mocaf yang cassava itu, tekstur browniesnya itu jadi kayak agak lebih chewy dia. Tapi kalau misalkan pakai tepung sorghum atau tepung almond, dia akan soft. Jadi dia lebih soft, seperti brownies biasa seperti itu. Hanya karena tidak pakai telur apa segala macam, biasanya dia akan lebih crumble. Itu pengikatnya nggak ada. Oke, itu ya untuk tepung penggantinya ya. Tadi ada dari tepung almond sama sorghum. Ya, ada tepung mete, tepung almond, tepung sorghum. Ada lagi kalau misalkan saya masih kurang tahu ya, oat itu kayaknya masuknya grain ya. Jadi kayaknya kalau kadang-kadang ada orang yang bilang oat itu sebetulnya bukan termasuk gluten, hanya prosesnya itu kalau misalkan gluten free total kayaknya saya nggak yakin. Jadi kalau misalkan ada orang yang gluten intolerance yang parah seperti celiac. Jadi kalau celiac itu kan makan sedikit aja kan kayak kalau orang alergi kacang tuh sampai sininya bengkak sampai nggak bisa nafas ya, sampai bisa gagal nafas kan bahaya. Jadi saya nggak menganjurkan untuk semua yang berbau gandum-ganduman ya. Karena prosesnya kita nggak ngerti gitu pada saat prosesnya di sana. Jadi ada aja yang bilang gluten free, tapi ada teman saya yang pakai itu, aku tetap aja rest gitu, merah-merah semua. Jadi lebih aman untuk pakai yang memang benar-benar yang bukan gandum-ganduman atau yang mengandung wheat gitu. Gitu. Oke. Lanjut dari Neng Lani. Hehe, asik juga kalau bisa dikirim saat cantik dan pinter masak. Ini ya, main aja ke rumah boleh loh. Request main ke rumah. Rumah saya suka dibuat ngumpul soalnya. Oke. Iya. Terus selanjutnya tadi Neng Sylvia, kalau gula kelapa apa bisa dipakai juga, Chef? Bisa sebetulnya, tapi kalau gula kelapa yang belum jadi gula semut ya, gula kelapa bisa jadi coconut coconut sugar, tapi yang sudah dijadiin gula semut. Karena kalau misalkan diiris dia lebih lembek. Jadi dia akan lebih lembek ya, jadi tidak kering. Tapi bisa aja kalau misalkan mau eksperimen sebetulnya bisa. Jadi biasanya sering ada yang namanya kadang coconut sugar atau palm sugar. Palm sugar biasanya yang dari aren. Tapi coconut sugar yang gula semut itu saya tahu di sini sudah ada produksi juga yang bukan dari aren tapi dari kelapa. Gula semut dari kelapa, dari nira kelapa. Bisa dipakai. Oke, terus selanjutnya dari Neng Lani. Kak, maaf kalau boleh nambahin tanya lagi, kalau palm sugar tadi sama nggak kalau pakai brown sugar? Tadi sudah dijelaskan bahwa kadang-kadang ada salah paham nih. Brown sugar itu bahan mentahnya adalah tebu. Tapi prosesnya tidak melalui refining. Jadi tidak seperti gula pasir yang putih. Jadi dia masih coklat karena dia masih murni gula tebu, begitu. Itu brown sugar. Tapi kalau palm sugar itu biasanya yang dari aren atau dari kelapa. Coconut sugar atau gula semut atau palm sugar itu biasanya
yang bahan dasarnya dari kelapa atau dari aren. Karena kelapa juga masuk dalam family palem ya, gitu. Seperti itu. Jadi bahan dasarnya sudah beda. Brown sugar dari tebu dan palm sugar itu dari family palem, kelapa ataupun aren. Itu. Rasanya juga beda nantinya. Rasanya kalau palm sugar itu lebih wangi, kalau brown sugar itu ya seperti gula pasir. Oke. Jadi dari namanya juga berbeda ya, Neng ya? Ya, dari bentuknya nanti kita akan lihat kalau berbeda. Jadi brown sugar itu kayak jadi dia sudah mengkristalize. Kalau dilihat dia bening, hanya coklat gitu, butek gitu ya. Kalau misalkan gula pasir kan dia bening, kristal tapi putih. Nah, kalau misalkan brown sugar dia bening tapi butek. Gimana sih bening tapi butek kayaknya ya. Jadi dia transparan tapi butek. Nah, itu transparan. Kalau palem seperti tadi ya. Jadi memang dia benar-benar warnanya memang coklat gitu. Oke, terus selanjutnya kalau soft cookies tadi nggak bisa pakai motif ya? Apa ngaruh dengan tekstur jadinya? Bisa aja sebetulnya pakai ini. Saya hanya pakai mocaf bisa. Nanti teksturnya dia akan lebih cuit, otomatis. Tapi sangat bisa. Tadi kebetulan karena saya memang bikin 2 macam. Yang satu gluten free dan vegan, yang satu hanya vegan saja. Karena kadang-kadang ada yang aku vegan tapi aku masih makan gluten gitu. Jadi saya bikin 2 versi, tapi kalau misalkan yang soft cookies diganti mocha itu sangat bisa. Oke, jadi bisa ya. Terus selanjutnya brown sugar yang dimaksud yang basah itu ya atau lembab? Brown sugar itu biasanya memang dia tidak, brown sugar tetap kering. Dia tetap kering, tapi tidak sekering ini. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita nyimpennya tidak betul, itu dia juga akan lembab ya, karena di Indonesia humidity-nya kan tinggi gitu. Kalau misalkan udaranya mungkin Flores atau di Indonesia Timur kan dia lebih kering, dia akan kering juga seperti gula pasir. Tapi kalau yang basah brown sugar itu tetap kering, kayak kristal, kayak apa ya? Ya kayak gula pasir tapi warnanya lebih coklat gitu. Yang gula pasir tapi warnanya lebih coklat. Coklatnya nggak kayak yang gula pasir lokal tuh kan kadang-kadang kan lebih coklat ya daripada yang lembut-lembut putih banget. Nah itu lebih coklat lagi dan biasanya butirannya lebih besar-besar. Kristalnya lebih besar-besar. Oke. Neng Eli, kalau diganti mocha caranya sama? Caranya sama, hanya beda tepung saja. Caranya sama, seperti tadi. Takarannya sama, Neng? Takarannya sama juga karena konsistensi adonan nanti akan tetap sama, walaupun itu pakai mocaf ataupun tepung. Jadi istilahnya ada bahan basah, ada bahan kering. Jadi bahan basahnya tadi yang seperti minyak, terus margarin gitu ya. Terus nanti bahan keringnya ya semacam baking powder dari tepung atau segala macam. Jadi tidak masalah kalau misalkan pakai tepung mocaf ataupun pakai tepung all purpose gitu. Oke, dari Neng Lani, makasih banyak Kak, sukses terus ya. Sama-sama, selamat mencoba. Maaf belum bisa terima order. Sedih ya sebenarnya ya, pengen icip-icip tapi belum bisa ya. Ya, sebentar ini. Jadi yang soft cookies itu dia biasanya matang lebih cepat karena kan dia tidak tebal ya. Minta tolong dong. Saya minta tolong kameramen saya lagi ya. Nah ini kameramennya.
piring dulu. Saya lupa nih nggak bawa piring sebentar. Oke. Sarung tangan saya sampai sesiku nih. Coklat yang couverture itu lebih enak lagi tuh Mbak, karena dia itu lebih gampang banget meleleh. Wah itu kalau misalkan pakai coklat yang couverture itu dia lebih, rasanya juga lebih inilah mantap gaya. Hanya susah, jadi kadang saya nggak pakai itu kalau di sini, jadi lebih gampang untuk pakai ini. Jadi ini kalau misalkan compound, ini si coklat itu juga akan ini, jadi dia akan meleleh juga. Nah, biasanya coklat compound itu juga dia akan bisa meleleh seperti ini, karena memang dia soft ya, gitu. Seperti ini. Saya masukkan ininya lagi, tolong di ini yang cookiesnya. Nah, itu untuk penampakan soft cookiesnya tuh, Mbak. Oke. Oke, saya masukkan yang nastarnya lagi nih, belum matang. Bentar lagi nih. Oke, jadi ini untuk yang resep pertama sudah selesai. Kita coba untuk, wow, panas masih. Oke, ini ada pertanyaan dari Neng Lani lagi nih, Neng Moni. Ya. Ya, merek coklat kompon yang harga nggak mahal banget tapi enak, merek apa Kak? Saya biasanya pakai tulip. Sebetulnya tulip itu lebih seneng saya rasanya. Tapi biasanya yang gampang dicari itu di mana-mana itu colata. Jadi bisa pakai yang coklat yang colata itu gampang banget dicari. Tapi kalau misalkan memang nemu tulip, lebih baik pakainya tulip, lebih enak rasanya. Ini saya pakai colata Mbak, karena saya pas di yang Maret itu, toko yang Maret itu adanya yang colata. Nah ini saya crack ya, ini saya pakai tisu karena masih panas. Oke. Nah ini jadinya seperti ini di dalamnya. Jadi coklatnya itu juga di sini dia masih panas nih, jadi dia akan lebih kan meleleh di sini seperti ini. Nah, mari kita coba. Masih panas. Tapi kita lihat bahwa kalau untuk yang
softness-nya ya, maksudnya soft ininya. Jadi dia tidak berbunyi keras atau bunyi klik seperti cookies yang biasa, tapi dia lebih soft. Tapi matang sampai ke dalam-dalamnya. 20 menit 180 derajat. Oh, masih panas ini. Ini meracuni banget sih, Neng Monik. Pas banget kalau malam-malam buat ngemil gitu ya. Enaknya untuk soft cookies ini dengan resep tadi itu karena pakai palm sugar dia tidak terlalu manis, Mbak. Karena pakai minyak itu karena pakai minyak jadi saya pakai garam. Jadi dia tidak yang manis sekali tapi ada rasa gurih-gurihnya sedikit dan gurih dari palm sugarnya itu sendiri. Jadi saya makan sendiri, Mbak. Masak sendiri, baking sendiri, makan sendiri. Iya nih, wow bikin ngiler. Dari ini kameramennya beruntung bisa nyicipin, kita drawing aja yang lihat. Dia itu customer pertama itu kameramennya. Iya betul. Jadi sesimpel itu sebetulnya untuk bikin soft cookies. Kadang-kadang ada yang dijual ya sampai puluhan ribu gitu. Bukan terus akhirnya kita mematikan pasaran mereka, tapi kita bisa bikin sebetulnya. Terutama istilahnya pada saat sekarang nih habis pandemi kemarin gitu kan ya. Ada beberapa banyak orang yang mungkin pengen bikin cemilan tapi yang sehat dan ngirit dan gampang bahannya cari, nggak usah ribet-ribet bikinnya. Ya sudah, ini pakai yang soft cookies saja gitu. Tidak terlalu manis dan rasanya itu gurihnya dapat, coklatnya dapat karena dark coklat. Terus kenyangnya dapat. Iya. Oke, ini karena berhubung belum bisa order, jadi ya harus praktik sendiri ya. Iya, harus bikin sendiri. Harus bikin sendiri. Jadi langsung dicoba ya. Ya, harusnya ya tadi ya. Mungkin next mungkin kalau misalkan memang nantinya akan ada sekali lagi ini resep di share, mungkin sehari sebelumnya mungkin bisa saya share untuk bahan-bahannya. Jadi kadang-kadang ada banyak orang yang cooking along. Jadi sambil kita live, sambil mereka juga dari peserta webinar juga bisa baking bersama-sama. Betul, iya. Kak, kapan-kapan ajarin bikin versi gluten free cake. Wah, ini bisa buat topik selanjutnya nih. Ya, nanti untuk gluten free cake, brownies dengan tepung sorghum. Misalkan kita coba yang tidak pakai mokaf ya, nanti bisa dipakai tepung sorghum. Jadi atau yang lain-lain cake-nya. Biasanya kalau misalkan untuk yang tidak pakai ini ada pertanyaan dari saya, tapi gluten free-nya vegan atau non vegan nih gitu. Karena cake kalau misalkan vegan itu vegan dan gluten free nantinya akan baik rasa maupun tekstur pasti akan beda sekali. Daripada nanti kecewa. sudah non vegan. Kalau gluten free non vegan itu masih banyak opsinya. Kalau gluten free yang vegan itu tantangannya sangat tinggi karena saya sendiri nggak begitu suka ya. Terus terang saya nggak begitu suka kalau misalkan cake itu gluten free dan vegan karena taste-nya benar-benar. Saya mendingan makan nasi pecel aja deh. Atau nasi urap. Jadi saya mendingan pakai makan nasi urap aja daripada disuruh gluten free dan vegan beneran. Jadi iya, oke. Nanti
Iya, besok ya, Resepnya Neng. nanti saya share, iya. Kan bisa minta tolong. Ya. Nah, ini yang nastarnya, Mbak. Jadi untuk yang nastarnya, karena memang olesannya itu tidak pakai telur, jadi pasti dia akan lebih pucat ya, karena dia cuma untuk ini aja, apa namanya, glossy, pakai, tadi saya pakai maple syrup. Mungkin kalau pakai madu, dia mungkin akan lebih glossy lagi gitu, atau pakai air gula ya, tapi mungkin biar lebih sehat sih, mendingan pakai madu saja gitu. Lalu perbedaan dari tepung gluten free dengan tepung terigu adalah permukaannya pasti dia tidak akan mulus karena dia bertekstur. Hampir semua tepung gluten free itu pasti teksturnya tidak sehalus tepung terigu. Jadi ya. Oke, jadi di sini untuk nastarnya nih, saya tunggu ini ya. Dan karena kalau misalkan untuk olesan kuning telur itu kan bisa langsung mulus, halus begitu ya. Jadi ini masih panas nih. Jadi saya nunggu agak dingin dulu. Nanti kita potong karena kalau misalkan masih panas seperti ini dia masih belum firm. Seperti halnya cookies lain. Kalau belum masih panas biasanya dia akan rapuh. Ya, sambil nunggu ya Mbak. Mungkin sekitar 5 menit ini karena outdoor jadi dia akan ini. Gimana? Keanginan ya. Ini saya testimoni ini. Waduh. Testimoni untuk yang soft cookiesnya. Tester pertama ya. Ya. Nunggu sebentar 5 menit ya Mbak Ika. Nunggu saya nanti pecah untuk ininya, nastarnya karena apa? Masih sangat panas ini. Mungkin ada pertanyaan lain? Nanti untuk resepnya bisa saya share. Mbak Ika tadi biasanya juga nulis ya Mbak Ika, rajin loh. Iya. Besok juga kita masih ada satu sesi lagi ya di Telegram. Oh iya di Telegram betul. Jadi untuk besok ya Mbak Ika ya? Iya betul, jam 10 ya Neng ya? Oke. Oke. Jam 10 pagi. Siap. Ya, kalau teman-teman di sini mungkin ada pertanyaan yang belum tersampaikan ataupun mungkin biasanya itu pertanyaan datangnya itu setelah ini ya, acaranya selesai ya. Nah, biasanya seperti itu ya. Iya, biasanya kan kayak gitu ya. Tadi nggak kepikiran gitu. Oh iya, tadi itu harusnya berapa gram ya, gitu ya. Nanti disiapin aja teman-teman, besok kita masih ada satu sesi lagi ya. Ya. Jadi untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hari ini atau malam ini masih belum kepikiran, bisa kita lanjutin besok di Telegram. Seperti resep ya, mungkin kita share. Ada itu cake vegan gluten free nggak enak. Yaitu, jadi saya mendingan makan nasi urap ya komplit gitu, terus sama tempe goreng gitu. Nah, tempe goreng sama tahu goreng sama tempe sama urap itu gluten free dan vegan itu sebetulnya, dan itu jauh lebih enak daripada cake. Makanya kalau untuk yang gluten free, kalau cake saya sendiri tidak merekomendasikan untuk vegan ya, jadi masih adalah taste-nya gitu. Biar kita bisa menepis bahwa cake yang healthy itu kadang nggak enak gitu. Tapi ini cookies yang healthy tapi tetap enak, ya kan?
Betul. Ya, ini kayaknya sudah agak lumayan. Nah, tolong ya, Fen, di ini lagi. Saya taruh di sini ya, Mbak. Nah, Oke. di sini saya coba untuk Mas, bisa taruh di sini aja. Saya potong tengah. Ups. Oh, dalamnya masih panas. Ya. Jadi sama seperti nastar. Jadi nastar itu kan juga dia kram, tapi dia ya. Jadi tekstur sebetulnya sama dengan mocha. Kalau mocha, tepung mocha kalau dibikin cookies, tekstur masih mirip-mirip lah dengan tepung terigu biasa. Tapi kalau misalkan mocha dibikin cake, dia akan sangat berbeda. Nah, ini masih panas. Saya coba rasain ya. Rasanya seperti nastar yang pakai. Oh, panasan. Dari wanginya juga dapat. Nastar dengan tepung mocha itu juga intinya adalah selain nanasnya juga harus enak. Kayaknya apa aja ya, maksudnya nastar dengan yang biasa juga harusnya lebih enak. Ini nanti dia juga akan lumer gitu Mbak di mulut, jadi enggak yang keras gitu. Jadi dia bukan cookies atau nastar yang keras, tapi dia teksturnya akan sama seperti nastar yang pakai terigu biasa. Dia akan lebih lembut juga, tapi tidak pecah, tetap firm seperti ini. Ini tidak pakai telur, tidak pakai butter. Pengganti telur adalah minyak nabati. Pakai minyak kelapa itu lebih wangi. Dan nantinya kalau misalkan pakai margarin ya, untuk substitusi untuk menteganya adalah margarin, dan untuk substitusi telurnya pakai minyak goreng atau minyak jagung atau minyak canola atau segala macam. Itu minyak-minyakan. Jangan pakai telur. Enak ini. Mau coba Ben? Masih. Ini ya. Jadi cookiesnya nastarnya juga tidak remuk, tidak ini firm. Jangan takut untuk bikin nastar dari tepung mocha. Nah, ini. Jadi nanti kalau misalkan memang ini vegan dan gluten free, saya tadi pakai sirup maple itu kayaknya memang lebih cair. Mungkin kalau madu dia akan lebih kental ya. Dia akan lebih coklat nantinya atasnya. Tapi ini saya juga bisa makan sekali 3 atau 4 nih sih. Nah, digigit separuh juga nggak remuk gitu. Jadi dia masih firm tapi masih empuk dan lembut. Itu Mbak. Jadi saya pamerin nih, saya komporin yang lain-lain teman-teman di sini untuk bikin dengan resep yang tadi. Oh iya, tepung mocha itu macam-macam. Saya ini enggak mau promo ya, tapi saya sempat mencoba beberapa tepung mocha untuk cookies ini ya, untuk nastar atau cookies yang lain-lainnya. Saya pakai yang merek ini Mbak, ini bagus. Ini malahan sebentar. Nah, karena saya sempat beberapa merek tepung mocha saya coba,
ternyata untuk nastar, untuk cookies kok yang merek itu yang bagus. Jadi mungkin saya nggak endorse nih, saya nggak endorse, tidak promo juga. Tapi supaya meminimalisasi kegagalan pada saat bikin cookiesnya, ada baiknya pakai yang merek itu. Itu Mbak Ika. Oke, ini dari Neng Eni nih. Kalau tepung gluten cookiesnya teksturnya lebih kering atau sama dengan kalau pakai terigu? Sama sebetulnya, Mbak. Nanti kalau sudah dibikin cookies itu sama. Kalau misalkan pas mentahnya, kita juga hampir tidak bisa melihat perbedaannya ya. Hanya pasti teksturnya tuh lain ya. Maksudnya kalau sudah jadi cookies, dia akan tetap lembut dan seperti lembut tapi tidak sehalus tepung terigu. Jadi tidak sehalus tepung terigu, tapi cookiesnya tetap lembut. Gitu. Jadi tadi nastarnya juga enggak yang pasar gitu ya, tapi sama kayak nastar yang kita beli. Hanya istilahnya mungkin mereka karena pakai butter apa segala macam jadi lebih wangi, lebih gurih gitu. Tapi untuk teksturnya tetap sama dan ini enak kok, beneran. Testimoni nanti anak saya testimoni karena biasanya anak saya kalau misalkan yang rasanya agak aneh gitu suka protes. Gitu. Oke, berarti testimoninya jujur banget ya Neng ya. Ya, jadi kalau misalkan dan mereka adalah kelinci percobaan saya kalau lagi percobaan macam-macam. Jadi cobain begitu. Tadi tepung gluten free-nya merek apa? Oh iya, ini ya tepungnya. Ini karena saya tuh kerjaannya tuh suka eksperimen itu loh Mbak. Jadi kadang-kadang ini apa ini? Point. Ya. Jadi nanti coba saya fotokan juga untuk besok pada saat kita di Telegram nanti saya rekomen untuk tepungnya. Jadi ini yang sudah saya pakai dan untuk cookies biasa sama nastar ini tadi itu jadinya bagus. Kalau yang tepung yang lain itu entah kenapa dia lebih lembek. Jadi dia lebih lembek jadinya. Terus rasanya itu kayak ada tanggi kayak orang Jawa tuh bilangnya kayak nyetak gitu ya di langit-langit. Jadi aftertaste-nya tuh ada kayak pahit-pahitnya di langit-langit mulut kita gitu. Kalau ini enak. Kalau yang ini tidak ada aftertaste yang aneh-aneh gitu. Terus untuk tekstur, untuk rasa segala macam juga enak gitu. Yang lain saya coba, saya kurang srek. Ya itu dia, kayak ada rasa agak pahit dan terus agak lama juga sekitar 10 menitan aftertaste di langit-langit mulut tuh kayak agak gimana sih kalau misalkan kita makan sawo terus sawonya ada getahnya terus di langit-langit tuh agak lengket-lengket tapi dia agak pahit gitu itu loh Mbak. Jadi kok saya nggak rekomen ya itu setelah beberapa percobaan pakai merek yang lain. Yang ini bagus. Oke. Mungkin nanti kalau dari gambar-gambarnya dari merek-mereknya juga besok bisa di-share kembali ya Neng ya. Iya, di Telegram ya. Iya. Itu ada Mbak Jen Paringkuan. Oh, pakai ini juga ya Mbak ya? Tepung yang ini juga ya? Oh iya nih, tepung GF merek ini bagus juga untuk bikin cake selain cookies atau hanya cookies aja? Untuk cake juga bisa Mbak ini. Untuk cake juga bisa, dia tidak terlalu chewy banget ininya. Tidak terlalu chewy banget. Sebetulnya saya lebih rekomennya karena tidak ada aftertaste yang bikin bikin taste bud kita ya, indera perasa kita tuh jadi kok kayaknya kok aneh sih di langit-langit mulut gitu. Untuk semua tepung yang mocaf sih pasti tekstur
akan lebih kenyal gitu ya, kayak lebih gooey atau chewy gitu. Tapi dia bagus juga untuk cake. Jadi untuk banana cake apa segala macam itu enak. Untuk muffin, untuk banana cake, untuk cake yang lain itu enak juga. Ladang 5 bagus juga. Ladang 5 juga sebetulnya dia bagus juga. Waktu itu untuk cookies ladang 5 bagus. Tapi dia entah kenapa lebih keras tuh jadinya tuh Mbak untuk cookiesnya. Tapi ladang 5 bagus juga. Saya lupa itu ada ladang 5, dia bagus juga. Kalau misalkan memang nggak nemu yang merek ini, pakai ladang 5 dia bagus. Cookiesnya dia juga enak kan ya, untuk yang cookiesnya produksi ladang 5 itu. Hanya, saya dengar-dengar nih, nggak ngerti juga entah itu benar atau enggak, katanya, bukan informannya bukan yang dari A1 atau apa, entah itu juga dari pesaing atau apa, katanya sebetulnya dia tidak murni gluten free, entah. Tapi istilahnya mungkin kalau misalkan kalau dibikin cake juga dia tidak gini, untuk mengetahui apakah itu gluten free dari cassava ya terutama atau enggak, itu biasanya teksturnya akan lebih chewy. Jadi kalau misalkan tekstur itu terutama untuk dari cassava atau dari sorghum, apabila dia itu rasanya dan tekstur itu seperti tepung biasa, itu bolehlah curiga gitu. Kecuali kalau pakai tepung almond ya gitu, tepung almond atau tepung mete gitu, tepung kentang kita juga bisa pakai loh, enak loh itu tepung kentang. Jadi bukan yang potato starch ya, tapi tepung kentang. Jadi ada potato flour, ada potato starch. Kalau yang starch berarti yang kanjinya. Tapi kalau misalkan yang flour itu berarti tepungnya. Itu enak juga dibikin cake. Ya saya lupa itu kalau mau gluten free itu tepung kentang tuh bisa lembut. Karena kan ada juga ya donat kentang apa segala macam. Tapi kalau donat kentang kan campuran itu. Ya. Tepung kentang. Kita juga bisa pakai untuk kue lumpur itu pakai merek Point itu di itu platform online. Ini kebetulan saya dikasih teman saya. Jadi teman saya main ke sini, dia punya tepung mokaf, dia nggak bisa mau diapain, jadi dikasih ke saya. Tapi biasanya di platform jual beli online itu di Tokopedia atau di Bukalapak, di apa kayaknya ada untuk itu tepung Point, tepung mokaf Point. Sekarang apalagi dapat cashback, ya kan? Sebagai pengabdi diskon dan cashback biasanya saya seneng kok pakai yang platform online itu. Dapat cashback Rp2.000 aja saya sudah bahagia. Penikmat diskon. Kayaknya hampir semua. Oke, ini luar biasa banget ya, 2 resep dalam 1 jam. Keren banget, penjelasannya juga detail banget, dan ini teman-teman juga luar biasa partisipasinya, dan ternyata sudah 1 jam lebih 23 ya? Hampir 1,5 jam Mbak. Ya terasa ternyata sudah lebih dari 1 jam. Ini keren banget sih Neng Monik, keren banget materinya malam ini. Terima kasih. Terima kasih juga nih Neng Monik untuk waktunya dan juga untuk udah habis juga. Iya ya, untuk waktunya dan juga untuk resepnya nih, nanti kita bisa buat bisa eksekusi langsung nih besok ya. Oke, terima kasih juga semuanya, keren banget. Dan jangan lupa ya, kita besok masih ada 1 sesi lagi di Telegram ya, jam 7 jadinya jam 10 sampai dengan jam 11. Terima kasih kembali. Selamat malam, selamat weekend.